Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari yang insya Allah diberkahi Allah ini, kita dapat bertemu kembali ya di Zoom meeting untuk membahas hasil diskusi 8 mata kuliah komputer. Baiklah, demi kelancaran kita bersama, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mari kita awali kegiatan hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baiklah teman-teman, saya langsung share screen materinya ya, atau pertanyaannya ya. Oke, sudah muncul teman-teman? Belum deh. Belum. Sudah. Sudah. Ya, pembahasan diskusi 8 mata kuliah komputer dan media pembelajaran disusun oleh Ivan Cahya Ramadan, Titi Indriani, Sinta Melani, dan saya sendiri Fadila Juninda. Baiklah, untuk pertanyaan diskusi 8 ini ada 2 buah butir soal. Yang pertama soalnya adalah, berdasarkan pemahaman terhadap materi dan pengalaman Anda selama pandemi ini, jelaskan bagaimanakah langkah penerapan komputer dan media pembelajaran yang efektif di masa pandemi saat ini. Yang soal nomor 2, berikanlah pandangan kalian dari berbagai sisi, mulai dari kebijakan sekolah yang akan diambil, teknik pengajaran kurikulum, media yang digunakan, dan hal lain yang Anda pikir harus dilakukan atau diubah dari pola yang lama. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita mulai saja. Untuk soal nomor 1 akan dijawab oleh Saudari Indri. Kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih. Untuk soal nomor 1 ya, jawabannya yaitu langkah penerapan komputer dan media dalam pembelajaran di masa pandemi ini, kita dapat mengetahui pemanfaatan teknologi pembelajaran saat pandemi. Seperti kita dapat menggunakan platform Google Classroom, YouTube, WA Group, Zoom, serta Google Meet. Sebelum kita melakukan penerapan, kita harus meneliti dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara mengumpulkan data, dengan menggunakan metode wawancara, studi pustaka, dan literatur. Kemudian, hasilnya menunjukkan bahwa teknologi memiliki banyak sekali peran dan manfaat dalam dunia pendidikan, terlebih saat pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi ini. Contohnya, seperti melakukan wawancara kepada guru dan orang tua peserta didik. Dari hal ini, kita dapat disimpulkan bahwa teknologi media pembelajaran yang banyak digunakan oleh guru dan orang tua peserta didik adalah WA Group dan Google Classroom. Setelah itu kita dapat memberikan materi dengan via WA Group atau Classroom. Seperti itu, apakah ada yang ingin menambahkan untuk soal nomor 1? Ya baik teman-teman, ada yang ingin menambahkan atau mempunyai jawaban lain dari soal nomor 1 ini? Ada? Atau ingin bercerita tentang pengalaman pribadi tentang pengajaran selama pandemi ini gitu. Oke, baik, kalau tidak ada saya tambahkan ya untuk soal nomor 1. Ya, sebenarnya pembelajaran saat pandemi ini itu kan dialami tidak hanya di Indonesia saja ya, akan tetapi seluruh dunia itu mengalami pembelajaran di saat pandemi ini. Yang mana pembelajaran di saat pandemi ini merupakan pembelajaran yang berbeda dari pembelajaran sebelumnya. Kan kalau sebelumnya itu pembelajarannya tatap muka ya, tapi selama pandemi ini mau tidak mau pembelajaran harus dilakukan secara daring ya, atau secara jarak jauh ya. Oleh karena itu haruslah diterapkan pembelajaran lewat
komputer ya, atau menggunakan media, salah satunya adalah media komputer, internet dan lain sebagainya ya. Nah, oleh karena itu, kalau pengalaman saya untuk untuk memahamkan kepada siswa dan kepada orang tua siswa dalam pembelajaran pandemi ini, khususnya pembelajaran secara daring, itu tidak bisa langsung kita terapkan begitu saja. Ayo kita hari ini belajarnya daring ya, pakai Zoom ya, atau pakai Google Meet ya, atau pakai yang lainnya ya. Itu tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena haruslah perlunya, karena sangat sekali diperlukan sekali pembiasaan, atau bukan pembiasaan, maaf, diperlukan sekali. Langkah pertama adalah sosialisasi ya, sosialisasi. Langkah pertama dalam memahamkan pembelajaran selama pandemi ini adalah sosialisasi kepada orang tua siswa. Kenapa harus disosialisasikan? Supaya apa? Supaya orang tua siswa bisa bekerja sama dengan guru dalam mendidik anaknya di rumah, seperti itu ya. Karena tidak mungkin kalau guru mendidiknya di rumah ya, karena ke sekolah aja nggak boleh ya. Ya, seperti itu ya. Karena harus belajar dari rumah. Jadi mau tidak mau orang tua harus membimbing anaknya sendiri di rumah. Oleh karena itu diperlukan sekali sosialisasi media pembelajaran. Salah satunya adalah sosialisasi Zoom meeting ya. Bagaimana cara memakai Zoom meeting? Itu kita harus melakukan sosialisasi terhadap itu ya. Ya, karena tidak semua orang tua itu melek teknologi ya. Ada pula beberapa orang tua yang gagap teknologi ya, seperti itu. Mau Zoom meeting, mau setelah Zoom meeting juga ketika evaluasi, biasanya kan kalau pandemi ini disediakan Google Form ya untuk mengisi soal seperti itu juga perlu sangat sekali diperlukan sosialisasi kepada orang tua dan kepada siswa gitu ya. Supaya apa sosialisasi? Supaya orang tua siswa dan siswa mengerti akan teknik pembelajaran saat ini. Seperti itu ya. Mungkin ada yang lain? Ada yang mau ditambahkan, teman-teman? Ada yang ingin menanggapi? Sudah cukup kali ya? Sudah Iya. cukup jelas juga. Oke, baik. Oke, langsung saja ke soal nomor 2 ya. Oke, soal nomor 2 akan disampaikan oleh Saudari Sinta. Silakan. Oke, soal 2 itu kan berikan pandangan kalian dari berbagai sisi. Mulai dari kebijakan sekolah yang akan diambil, teknik pengajaran, kurikulum, media yang digunakan, dan hal lain yang Anda pikir harus dilakukan atau diubah pola yang lama. Oke, jawaban itu yang pertama, pada masa pandemi ini, sekolah saya itu melakukan teknik pembelajaran secara daring, dan kurikulum pun diubah menjadi kurtilas secara daring. Untuk media yang digunakan sendiri, biasanya untuk media daring itu kan biasanya dan buku tema yang Google Classroom dan Zoom Meeting. Zoom Meeting itu paling dilakukan seminggu itu 1 kali atau 2 kali, karena kan Zoom Meeting itu kuotanya lumayan ya, sehingga kan orang tua mungkin banyak yang keberatan juga seperti itu. Terus pembelajaran daring ini memang kurang efektif ya, karena banyak kendala pada siswa-siswanya, terutama di daerah yang terpencil. Misalnya siswa tidak memiliki handphone, sulitnya sinyal, atau siswa yang tidak memiliki kuota. Berinisiatif yang akan membantu Halo, Teh Sinta. Halo. Kayaknya terpental deh itu sinyal. Iya ya.
Halo, Teh Sinta. Punten tadi suaranya terputus-putus ya. Bentar ya, ini belum kebuka juga. Iya. Ya, bisa Oke, diulangi. dilanjut ya. Bisa diulangi tidak? Karena dari tadi terputus-putus suaranya. Oh, gitu ya. Iya, Diulangi dari pertama ya? iya boleh. Langsung Diulang jawab. dari pertama atau gimana? Langsung jawabannya aja ya. Iya. Gandeng ini. Dari pertama ya? Iya. Iya, soalnya tadi keputus-putus suaranya. Sumpah. Ini ada nggak Teh? Ini harus Ya. dari pertama atau gimana? Yang lain gimana, teman-teman? Kalau di aku dari tadi keputus-putus suaranya. Ada, cuma terputus-putus. Nah, sekarang jelas nih. Kalau sekarang jelas. Tadi itu suara Sinta di aku mah ada, cuman pas pertengahan dia nggak ada. Ya. Boleh deh dari pertengahan. Oke, dari pertengahan ya. Tadi buku tema ya? Dilanjut Kalau ya? nggak salah ya? Iya. Iya. Oke, buku tema. Nah, iya. Lalu, pembelajaran itu kan dilakukan melalui WhatsApp group ya, Google Classroom, dan Zoom Meeting. Biasanya Zoom Meeting itu dilakukan seminggu itu 1 sampai 2 kali, karena kalau jika terlalu sering juga kan menguras kuota ya, karena kan Zoom Meeting juga lumayan ya. Itu kan bikin orang tua keberatan seperti itu. Nah, pembelajaran daring ini memang kurang efektif ya, karena banyak banget kendalanya, terutama pada siswa-siswa yang rumahnya di daerah-daerah terpencil. Misalnya siswa tidak memiliki handphone, terus siswanya tidak memiliki kuota, dan jaringan yang sulit dijangkau. Nah, maka dari itu, biasanya kepala sekolah berinisiatif mencari kerjasama bersama provider untuk membantu siswanya belajar. Nah, provider ini biasanya memberi kartu perdana yang sudah berisikan kuota yang dapat digunakan untuk belajar siswanya. Halo. Keputus lagi deh. Halo, halo. Sinyalnya ya di Bu Sinta Iya, nih kayaknya. Iya. Atau boleh di turn on voice-nya aja tanpa cam juga nggak Halo, apa-apa. Iya, ada nggak? iya ada. Ada. Dilanjut ya? Iya, Oke, iya. dilanjut ya. Mangga, Tadi sampai ya. provider. Nah, biasanya kepala sekolah itu berinisiatif mencari ya. Oke. Ya, biasanya bekerja sama bersama provider, terus dia memberikan kartu perdana yang sudah ada kuotanya kepada murid-muridnya. Nah, setelah itu biasanya operator itu menginputkan nomor teleponnya pada Dapodik. Nah, jadi nanti jika ada bantuan pemerintah yang seperti itu, jadi bisa masuk ke siswanya masing-masing. Nah, alhamdulillah semua siswa dapat melakukan pembelajaran daring dari bantuan kuota tersebut. Terus untuk yang tidak memiliki handphone, itu biasanya siswanya tuh meminjam kepada saudaranya atau kepada misalnya lebih ikut ke teman terdekatnya ya, misalnya ada tetangganya yang sekolahnya sama sekelas. Nah, biasanya dia suka ya ikut belajar di situ. Terus dan kalau tidak punya handphone sama sekali dan dia pun tidak memiliki teman yang dekat rumahnya, biasanya dia seminggu sekali itu datang ke sekolah untuk menanyakan tugas. Nah, tugasnya itu dikumpulkan seminggu sekali. Nah, pembelajaran di masa pandemi ini juga dilakukan home visit oleh gurunya yang bersangkutan jika daerah tersebut sudah zona hijau, artinya boleh melakukan home visit tapi dengan syarat melakukan 3M. Dan tidak ada kerumunan siswa, jadi selama home visit itu hanya 5-8 siswa saja.
Tempatnya pun bisa di rumah gurunya atau di rumah siswanya menurut kebijakan dari keduanya. Kalau di sekolah aku sih gitu. Gimana kalau di sekolah kalian? Terima kasih. Iya, sama-sama Teh Sinta. Baik, bagaimana Pak Ivan? Ada tanggapan atau ingin sharing tentang pengalaman pribadinya? Mangga? Paling mau menambahkan ya, seperti contohnya Project Based Learning memiliki tujuan utama untuk memberikan pelatihan kepada pelajar lebih berkolaborasi, gotong royong, dan empati dengan sesama gitu ya dalam masa pandemi ini. Project Based Learning ini sangat efektif diterapkan untuk para pelajar dengan membentuk kelompok belajar kecil dalam mengerjakan proyek, eksperimen, dan lebih berinovasi lagi dalam metode pembelajaran. Metode ini sangat cocok untuk pelajar yang berada pada zona kuning atau hijau dengan menjalankan metode pembelajaran yang satu ini. Tentunya jangan lupa memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Mungkin untuk penambahannya satu lagi, ya mungkin home visit metode ya, belajar mengajar yang disampaikan saat homeschool, seperti contohnya homeschooling ya. Jadi pengajar mengadakan home visit di rumah di rumah pelajar dalam waktu tertentu. Mungkin itu saya, Bu, sedikit dari saya ya. Baik, terima kasih Pak Ivan. Berarti Mungkin mirip-mirip ya sama-sama. Mungkin Ibu Dila masih ada. Ya, tadi ada apa? Home visit juga ya. Berarti pendapatnya mirip-mirip ya sama dengan yang sudah dikatakan Teh Sinta. Punten tadi metode apa Pak namanya? Yang pertama metode yang pertama ya? Iya. Tadi itu metode project based learning ya? Project based learning. Ya, tadi cocoknya di zona kuning ya tadi ya kalau nggak salah ya. Iya. Iya, Bu. Ya, jadi kesimpulannya soalnya kan setiap daerah itu nggak mungkin zona merah semua gitu ya. Iya, betul. Ada hijau, ada kuning, ada merah ya. Iya. Terkadang kan walaupun sudah aman pun ya namanya masyarakat masih pada gimana gitu ya, masih pada takut ya istilahnya. Iya, betul. Sebenarnya kan home visit itu sebenarnya sebenarnya nggak boleh ya. Memang kalau peraturan pemerintahnya pun tidak boleh. Cuma kan kasihan juga anaknya, apalagi yang di zona hijau, dia kan harus terdampak juga ya karena pandemi. Jadi ya dipaksakan aja gitu. Sekreatif mungkin gurunya gitu ya menggunakan metode ini. Itu aja sih. Iya, tergantung situasi dan kondisi anaknya juga ya mungkin ya. Kalau anaknya atau peserta didik itu sama sekali misalkan tidak bisa baca gitu ya. Nah, boleh tuh gurunya home visit ya dengan catatan memang soalnya kan kalau menurut saya kalau terus-terusan daring itu kasihan juga ya ke siswanya. Karena daring itu susah nerap kalau menurut saya. Tapi pernah di sekolah saya itu menerapkan tatap muka ya atau home visit itu sebelum melakukan home visit itu orang tua harus menandatangani surat pernyataan harus di atas materai. Dulu sekolah saya sudah menerapkan itu home visit, tetapi tidak berjalan lama karena kebijakan sekolah juga. Iya, ada perjanjian dulu ya sebelumnya ya. Iya. Karena kan kalau ada apa-apa surat pernyataan yang lebih kuat gitu. Ya, betul. Iya, memang banyak sekali berbagai sekolah mempunyai tekniknya masing-masing ya dalam menjalankan pembelajaran selama pandemi ya. Ada yang home visit, ada yang daring dan home visit dan lain sebagainya ya. Akan tetapi dengan catatan masih menerapkan 3M ya. Seperti itu. Iya, Bu. Oke, dan catatannya juga daerahnya zonasinya harus zonasi hijau ya. Ya, baiklah berarti kesimpulannya di pandemi ini, di situasi pandemi ini mengajarkan kita semua untuk lebih mempelajari iptek ya sebenarnya ya. Untuk lebih mempelajari iptek khususnya bagi guru, bagi siswa,
Dan bagi orang tua juga ya, yang tadinya sebelum pandemi itu gagap teknologi, karena pandemi ini dituntut untuk selalu menggunakan teknologi dalam belajar. Nah, akhirnya kita semua menjadi melek teknologi ya gitu ya. Jadi sudah tidak asing lagi dengan iptek ya. Tidak jadi sudah mahir, misalkan mahir menggunakan Zoom, mahir menggunakan aplikasi lainnya yang menggunakan komputer ya. Ya, seperti itu. Dan yang kedua, kita dituntut untuk lebih kreatif ya. Nah, itu hikmahnya ya, hikmah pandemi ini. Sebagai guru dituntut lebih untuk kreatif dan inovatif dalam menyajikan materi ya, materi pembelajaran ya, dan dituntut untuk lebih maju lagi ya, khususnya dalam pendidikan ya. Karena di Indonesia ini kan pendidikannya, mohon maaf, masih jauh ya dibandingkan dengan negara lain yang sudah maju ya. Nah, dengan pandemi ini alhamdulillah nih ada kemajuan dalam pendidikan juga ya Indonesia ya, luar biasa. Ya mungkin ada tambahan lagi, teman-teman? Ya cukup ya, Teh. Cukup, iya. Baiklah kalau cukup, mari kita tutup acara hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Ya.